Yes, selamat datang kembali di channel ZZ Programming, channel belajar pemrograman. Hari ini kita lanjut buat belajar SQL. Nah, kalau kemarin kita udah install SAMPP dan melakukan sedikit pengenalan tentang PHP MyAdmin. Jadi hari ini kita bakalan masuk ke SQL-nya. Pertama, kalau kita mau masuk ke SQL, tentu kalian harus siapkan dulu SAMPP-nya. Kalian buka SAMPP-nya, SAMPP control panel. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa buka di file explorer, terus di PC ada file system sih. Nah, di sini biasanya kalau kalian installnya default next aja, di sini akan ada SAMPP, terus di paling bawah nanti ada SAMPP control.x. Kalian jalankan yang ini, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, di sini tinggal kita start aja, sama Apache juga kita start. Sebenarnya Apache nggak apa-apa nggak di start kalau kita cuma mau main di CMD, tapi ada baiknya kita start saja. Kemudian kalau MySQL-nya udah di start, kita harus masuk ke CMD. Gimana caranya? Kalian bisa klik Windows R atau cari di sini Windows Search, atau mungkin di Windows ini bisa juga, atau Windows kita klik CMD. Oke. Nah, saat kalian buka CMD pasti tampilan awalnya seperti ini. Kalian tinggal keluar dulu dari users dan cara cd, terus klik 2 garis miring SAMPP, kita masuk ke folder SAMPP. Oke, udah. Nah, biasanya kalau setelah SAMPP kita akan masuk ke folder MySQL, lalu apa lagi ya, bin. Kita sudah masuk, jadi kita masuknya nanti di SAMPP MySQL bin. Nah, setelah itu kalian masukkan MySQL -u root -p. Oke, terus enter. Kalian masukkan password. Biasanya kalau masih default passwordnya itu kosong, jadi langsung di enter aja, nggak usah dimasukin apapun. Dan kita udah masuk ke MariaDB. Nah, di sini ada banyak sintak dasar yang bakalan kita gunakan. Pertama, saya kasih sedikit gambaran. Di sini ada tabelnya. Ini buat query dasarnya ada show database. Ini buat menampilkan list database. Bisa kita coba dulu ya. Show database. Nah, ini adalah database yang udah kita punya. Biasanya ini adalah database defaultnya. Kemudian ada show tables. Itu misalkan kita udah masuk ke dalam salah satu database-nya, kita bakalan bisa show tables. Misalkan kita nanti aja deh, itu use show tables itu pokoknya sama aja sama show database, hanya aja kita kalau udah masuk ke dalam database itu nanti bakalan kita gunakan juga, sering kita gunakan, jadi nanti aja dijelaskan ya. Kemudian ada select atribut form nama tabel. Ini adalah kalau kita ingin memilih sebuah atribut atau memilih semua atribut dalam tabel, atau kita mau melihat isi tabel gitu. Ini nanti juga bakalan kita gunakan sangat sering ya, sangat sering pokoknya. Nanti jadi ini nggak usah kita jelaskan dulu, nanti kita jelaskan sambil jalan karena ini bakalan sering kita gunakan. Nah, use database nih kalau kita ingin menggunakan salah satu database-nya, misalkan ini kita pakai yang ada dulu aja. Kita misalkan use php myadmin, jangan lupa titik koma. Nah, kita sekarang masuk ke php myadmin kan. Nih, kita sekarang masuk ke php myadmin, berarti kita sekarang udah pakai database php myadmin. Kemudian ada dash table name, ini juga nanti bakalan kita sering pakai.
buat mendeskripsikan tabel yang kita buat atau tabel yang udah ada yang bakal kita pakai. Jadi nanti kita jelaskan di sesi-sesi berikutnya atau sambil jalan. Kemudian di sini ada DDL. DDL ini ada data definition language, biasanya dia buat tentang membuat database-nya gimana, create table atau mengubah table, menghapus table dan lain sebagainya. Ini create database DB name. Berarti kita kalau mau buat database seperti gitu. Sekarang di sini kita punya kasus pencatatan bahan bakar. Kita buat database-nya dulu kosongannya, yaitu dengan create database. Apa nama database kita? Di sini kita gunakan fuel. Ini namanya bebas, kalian opsional. Oke, kita udah punya tuh. Kita coba ya, show database. Kita nampilkan database yang udah kita buat. Nah, sekarang ada nambah baru satu lagi, full. Yang di sini tadi nggak ada. Berarti kita udah berhasil buat membuat database full. Udah jadi database-nya, tapi belum ada isinya. Kemudian sini ada create database, sudah tadi ya. Ada create table. Create table ini berarti kalau kita mau membuat table. Gimana kalau kita mau membuat table? Misalkan dalam table full, dalam database full ini ada tabel bahan bakar minyak, misalkan kita singkat BBM, berarti ada tabel BBM gitu ya. Berarti kita harus create table. Nah, create table, tabelnya namanya apa? BBM. Itu kan? Nah, lalu di dalam kurung ini kita buat atribut-atributnya atau kolom-kolomnya itu apa aja. Misalkan di sini ada ID underscore BBM. Nah, ID BBM ini tipe datanya apa? Karena ID BBM ini kita nggak terlalu banyak ya, kita buat integer aja lah biar enak. Integer batasnya 11. Lalu ini adalah not null, berarti kita nggak boleh kosong. Lalu primary key, berarti dia ID BPM ini tipe datanya adalah integer berukuran 11, maksudnya dia panjangnya cuma 11 saja, bukan 11 sampai 11 saja, 1 sampai 11 saja, tapi dia adalah 11 angka 11 ya, 11 karakter. Lalu di sini ada not null, berarti dia nggak boleh kosong. Kemudian primary key berarti dia adalah identifier dari tabel tersebut. Kemudian kita koma. Nah, atribut kedua apa? Misalkan di sini nama NM gitu, singkat, kita singkat NM BBM. Tipe datanya varchar. Kalian bisa searching dulu apa itu varchar, apa itu char, apa itu integer dan lain sebagainya. Nah, varchar ini biasanya digunakan buat karakter tapi yang terbatas, yang ada batasnya gitu. Mau banyak apapun dia ada batasnya 30. Kita karena nama BBM gak terlalu banyak, kita isi dengan 50 gitu aja ya. Lalu udah selesai gitu, kita titik koma, enter. Udah selesai. Nah, kita sekarang baru kita pakai yang ini tadi, show tables. Nah, kita lihat table kita tadi udah berhasil apa belum. Show tables. Ups, salah. Kita kan belum masuk ke database full, jadi kita masuk dulu. Gimana caranya? Use database apa yang mau kita pakai. Kita mau pakai full, berarti kita use full gitu ya. Nah, kita udah masuk ke full, baru kita show table. Nah, empty set berarti ada yang salah. Oh, berarti kita tadi masukin tabelnya itu di BBM. Salah, berarti kita harus create ulang ya. Create tabel BBM, set. Nah, ini yang tadi nih, yang tadi. Kita lihat baru kita show table. Nah, sekarang udah punya kan tuh BBM. Kemudian alter ini
adalah berarti merubah struktur yang ada di dalam database-nya. Ini kita juga bakalan bahas nanti. Drop ini kalau kita mau menghapus database, misalkan kita mau menghapus database apa ya di sini ya, nggak ada. Kita buat dulu database kosong dulu. Create database WKWK. Kita udah punya, kita show. Nah, itu ada WKWK di sini, database WKWK. Baru kita hapus drop database. Nah, namanya apa gitu? Kita kan di sini WKWKW. Udah, sekarang kalau kita show database udah hilang, berarti dia udah kehapus gitu ya. Nah, mungkin buat drop itu dulu karena itu nggak terlalu sering kepakai, kita jarang hapus. Terus kalau insert into table name values, ini adalah sintak kita kalau misalkan mau nambahkan isi dari tabelnya, maksudnya record tabelnya itu gimana. Ini juga nanti bakalan kita bahas mendalam untuk sesi khususnya, ada di manipulasi database nanti. Terus ada update juga sama, update juga ada sesinya khusus, dan delete ada sesinya khusus. Ini mereka tiga ini masuk ke DML, data manipulation language, berarti dia memanipulasi data yang udah ada, diubah-ubah. Oke, mungkin buat sesi ini sampai sini dulu aja. Oh ya, gini, misalkan saya kasih contoh buat penutup, misalkan kita use yang ada dulu, use php myadmin. Nah, kita udah php myadmin, show databases, show table. Kita lihat tabelnya, table, show table pakai S ya karena tabelnya itu banyak. Nah, kita misalkan mau lihat isi dari PMA bookmark itu apa aja, atau PMA yang favorit biar enak. Select bintang from. Nah, bintang ini berarti kita select semua atributnya. Kalau misalkan kalian mau select salah satu atributnya aja, tinggal masukin atributnya apa. Tapi di sini kita select semua aja ya. Itu nanti ada khusus gimana cara kita nge-select beberapa atribut aja, itu nanti bakalan dibahas secara rinci sesi selanjutnya. Kalau di sini select bintang from PMA underscore yang pendek apa ya, favorit, favorit. Ini buat contoh aja ya, ini from spasi favorit, table PHP did not exist. Apa yang salah dong? Berarti ini ada yang salah di sini. Select bintang from oh iya, jadi di sini garis bawahnya ada 2 ya. Nah, dia favoritnya masih kosong. Oke, itu nanti bakal kita bahas aja ya. Mungkin buat sesi kali ini kita sampai sini aja. Kalau kalian nggak mau ketinggalan konten-konten atau lanjutan dari ini, kalian bisa subscribe dan nyalakan loncengnya karena bakalan sering update ya. Selain kita belajar database ini, nanti kita juga bakalan ada belajar tentang web programming, nanti mungkin juga ada mobile programming dan lain sebagainya. Yang pasti semua tentang programming bakalan kita bahas di channel ini. Jadi stay tune dan pantengin terus channel ini. Oke, terima kasih.